7 drama Korea yang dibintangi oleh Bae Suzy. Yang pertama ada Dream High. Drama ini bercerita tentang 6 orang anak SMA Kirin yang memiliki minat yang sangat tinggi pada kemampuan musik. Mereka ingin mencapai mimpi dan tujuan yang sama, tapi jalan mereka sangatlah berbeda. Kali ini Bae Suzy akan berperan menjadi Go Ye-mi, yaitu seorang gadis yang populer yang bermimpi menjadi seorang penyanyi, tapi ia mempunyai kelakuan yang kasar dan bisnis ayahnya bangkrut. Ia menghentikan latihan vokalnya dan mengikuti audisi penyanyi pop di SMA. Kemudian Kim So Yoon memerankan karakter Song Sam Dong, yaitu pemuda yang polos dari desa yang jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Go Ye-mi. Pada awal mereka bertemu, penampilannya sangatlah kuno dan dia pun diajak oleh Ye-mi ke salon untuk mengganti model rambut dan pakaian. Kemudian Taejeon berperan sebagai Jin-gu, pemuda yang punya bakat. Ia juga menyukai Go Ye-mi. Tapi cintanya bertepuk sebelah tangan lantaran Ye-mi sudah menyukai Song Sam Dong. Ye-mi adalah temannya sejak kecil. Ia menjadi anak yatim piatu setelah ditinggal ibunya. Ia juga tak ingin ditinggal dengan kakeknya yang adalah seorang seo. Kemudian Yoo akan memerankan karakter Kim Pil Sok, yaitu gadis pemalu dengan kelebihan berat badan. Ia bermimpi menjadi penyanyi yang terkenal dan mempunyai sifat gampang untuk jatuh cinta dengan pemuda lain. Yang kedua ada Go Family Book. Serial drama ini adalah drama kedua Suzy menjadi pemeran utama. Drama ini bercerita tentang kehidupan Gumiho yang jatuh cinta dengan manusia yang akhirnya melahirkan seorang anak setengah manusia dan Gumiho. Drama ini dibintangi oleh Lee Seung Gi yang berperan sebagai Chu Kang Chil. Ceritanya bermula tentang Kang Wol Ryung merupakan Gumiho pelindung Gunung Jiri yang mempunyai kehidupan kekal dan punya kekuatan yang tak sebanding dengan manusia. Pada suatu hari ia melihat seorang gadis cantik bernama Sowa yang terikat di pohon dan melihat adiknya dipukuli oleh pemburu budak. Pada akhirnya ia bisa meloloskan dirinya bersama adiknya dan berlari. Namun mereka berdua terpisah lantaran dikejar oleh pemburu budak. Sowa diselamatkan oleh Ko Wol Ryung dan adiknya ditangkap oleh pemburu budak. Mereka berdua melewati waktu yang sangat lama dan akhirnya jatuh cinta. Ko Wol Ryung memutuskan untuk menjadi manusia selama 100 hari dan menyembunyikan penampilan. Ketika 11 hari tersisa, Sowa dibawa oleh tentara dan bisa melarikan diri mereka. Setelah ia melahirkan bayi seorang anak setengah manusia dan setengah Gumiho, ia baru menyadari insiden antara pasukan pemburu budak dan Wol Ryung. Yang ketiga ada Uncontrollably Fond. Drama ini bercerita tentang Shin Jo Young yang diperankan oleh Kim Woo Bin, yaitu seorang aktor terkenal dan berjuang melawan penyakit. Dia didiagnosa mengidap tumor dan divonis hanya mampu hidup selama 3 bulan oleh dokter. Ia sangat merahasiakan penyakitnya itu, terutama dari para penggemarnya. Noh-eul yang diperankan oleh Bae Suzy adalah seorang wanita yang tidak populer, merupakan teman Shin Jun sejak SMA. Pertemanan mereka dimulai semenjak ayah Noh-eul menjadi korban tabrak lari. Ayahnya ditabrak oleh Jong-eun, yaitu seorang pimpinan partai. Untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, Jong-eun dibantu oleh jaksa Choi Hyun Jun, yaitu ayah dari Shin Jun Young. Namun Shin Jun Young tidak mengetahui apa yang dilakukan ayahnya. Noh-eul membenci Shin Jo Young dan ayahnya dan ingin membalas dendam dengan menghancurkan reputasi Choi Hyun Jun. Namun rencananya berhasil digagalkan oleh Shin Jong Young. Waktu berlalu, Shin Jo Young dan Noh-eul akhirnya bertemu kembali. Shin Jong Young yang tahu hidupnya tidak akan lama lagi ingin membuat hidup Noh-eul bahagia.
Yang keempat ada While You Were Sleeping. Drama ini bercerita tentang seorang gadis bernama Nam Hong Joo diperankan oleh Bae Suzy yang dapat melihat kejadian di masa depan, baik itu peristiwa baik maupun buruk. Hong Joo adalah seorang mantan wartawan yang terpaksa harus mengakhiri karirnya karena ketakutan terhadap mimpi tentang kematiannya sendiri. Nam Hong Joo menyadari bahwa setiap penglihatan yang didapatnya melalui mimpi pasti akan terjadi. Dalam mimpi kematiannya, ia memiliki rambut panjang dan terjadi ketika hujan di suatu atap gedung. Sejak mimpi itu, ia selalu memotong pendek rambutnya dan keluar dari pekerjaannya di luar ruangan. Namun, ia mulai merasa ragu dengan keyakinan dan ketakutan akan mimpi tersebut setelah mengenal tetangga barunya bernama Joo Jae-chan yang diperankan oleh Lee Jong Suk. Jae-chan adalah seorang pengacara yang sangat objektif dan jujur, tidak mudah terpengaruh dan kukuh terhadap hal yang ia anggap benar. Untuk pertama kalinya, Joo Jae-chan menggagalkan tabrakan naas yang akan dialami oleh Nam Hong Joo. Setelah peristiwa tersebut, keduanya menyadari bahwa mereka terikat pada mimpi yang bertautan. Joo Jae-chan mengaku bahwa ia telah bermimpi kecelakaan tersebut sebelumnya, sehingga ia bertekad untuk mencegahnya. Akan tetapi tak mudah itu bagi mereka berdua untuk saling mempercayai, hingga akhirnya beberapa kali peristiwa yang ada di mimpi mereka berulang. Hari-hari Hong Joo dan Jae-chan terus diliputi teka-teki mengenai peristiwa yang muncul dalam mimpi mereka. Yang kelima ada Vagabond. Drama ini bercerita tentang Cha Dal-geun adalah seorang stuntman. Ia bekerja keras untuk menafkahi keponakan satu-satunya. Ia juga berkeinginan untuk menjadi aktor laga terkenal. Namun kecelakaan pesawat yang ditumpangi oleh keponakannya membuat hidupnya berubah. Awalnya ia hanya merasa bahwa kematian keponakannya beserta 221 awak pesawat itu hanya kecelakaan biasa. Tetapi siapa sangka di balik kecelakaan tersebut ada rahasia besar yang melibatkan negaranya. Vagabond merupakan drama mata-mata tentang seorang pria yang berusaha mengungkap kebenaran seputar kasus kecelakaan pesawat. Cha Dal-geun seorang stuntman yang terlibat dalam kecelakaan pesawat terbang sipil. Cha Dal-geun selamat dari kecelakaan tersebut. Akan tetapi setelah mendeteksi adanya korupsi berskala nasional yang mengerikan di balik kecelakaan tersebut, ia pun mulai menggali kebenarannya. Di sisi lain, Go Hae-ri yang diperankan oleh Bae Suzy adalah seorang anggota National Intelligence Service yang bekerja sebagai black agent dan terlibat dalam usaha Cha Dal-geun mengungkap kebenaran. Sementara itu, Gi Tae-won merupakan pemimpinan tim NIS yang gila kerja. Gi Tae-won mencoba menyelidiki kasus dengan objektivitas yang tinggi. Tetapi di sisi lain, Tae-won mencoba menyembunyikan kepribadiannya yang berapi-api di balik penampilannya yang dingin. Mengetahui hal itu, Dal-geun mencoba untuk menguak dalang di balik kecelakaan itu dan membalas dendam. Dalam perjalanannya mencari kebenaran, ia bertemu dengan Go Hae-ri, yaitu seorang agen rahasia. Hae-ri adalah seorang putri marinir yang tewas setelah menolong anak buahnya. Yang keenam ada Startup. Drama ini menceritakan kisah kehidupan pemuda yang sedang berusaha memulai bisnis rintisan atau startup. Sadalmi adalah seorang gadis yang bercita-cita menjadi seperti Steve Jobs. Ia bekerja paruh waktu sambil membantu neneknya berjualan. Awalnya Dalmi hidup bahagia bersama kakaknya, Wo In-jae, namun karena perceraian orang tuanya mereka harus terpisah. Dalmi memilih tinggal bersama ayahnya dan neneknya, sementara In-jae memilih ibunya. Keduanya masih sering bertemu meski sudah tak serumah. Namun ibu In-jae memutuskan untuk menikah lagi dengan pria kaya. Perubahan hidup In-jae yang menjadi anak orang kaya merubah sifatnya. Ia menjadi angkuh dan melupakan Dalmi. Akhirnya Dalmi pun ikut membenci kakaknya itu.
Kesedihan Dalmi kehilangan sosok kakak membuat neneknya ikut sedih. Akhirnya neneknya meminta Ji Pyong yang secara kebetulan dirawat olehnya untuk menjadi sahabat pena Dalmi. Disinilah kisah cinta Dalmi dimulai. Dalmi dan Ji Pyong saling berkirim surat, namun Ji Pyong memakai nama samaran yang ia lihat di koran. Ia mengaku sebagai Dosan dan Dalmi jatuh cinta pada Ji Pyong namun mengira ia adalah Dosan. Sampai akhirnya karena ingin bersaing dengan kakaknya, Dalmi meminta untuk bertemu dengan Dosan. Tentu hal ini membuat nenek dan Ji Pyong kelabakan. Dosan adalah tokoh karangan mereka berdua. Namun siapa sangka Dosan adalah seorang programmer di perusahaan rintisan bernama Samsung Tech. Sayangnya Dosan adalah pria canggung dan jauh dari bayangan pacar impian. Yang terakhir ada The Second Anna. Drama Second Anna adalah drama terbaru dari Bae Suzy yang akan tayang pada tahun 2002 mendatang. Menceritakan tentang seorang wanita bernama Anna yang mencoba menjalani kehidupan orang lain. Seperti sindrom replay ini merupakan jenis gangguan kepribadian antisosial di mana orang tersebut terus-menerus berbohong dan percaya pada dunia fiksi. Sebelumnya, The Second Anna direncanakan dibuat dalam sebuah film, tapi sekarang Kopang Play memutuskan untuk membuatnya dalam sebuah drama yang akan tayang 8 episode. Drama The Second Anna akan disutradarai oleh Lee Jo Young, di mana ia sudah mensukseskan film A Single Rider 2017. Drama The Second Anna menjadi menarik perhatian karena menampilkan drama psikologis yakni gangguan replay syndrome. Orang yang mengalami replay syndrome akan mempercayai kebohongan sebagai kebenaran dan hidup di dalamnya. Dalam kasusnya, penderita tidak mampu membedakan lagi yang mana kebenaran, yang mana kebohongan. Baginya itu semua sama dan keduanya tercampur menjadi satu. Nah, itulah 7 drama yang dibintangi oleh Bae Suzy. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.